Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, yang saya hormati pada para alim, para ustadz, para imam Masjid Ar-Rahman Gombong, yang saya hormati kepada jajaran takmir Masjid Ar-Rahman Gombong, dan yang saya hormati juga kepada seluruh Bapak Ibu sekalian jamaah yang hari ini hadir dalam acara Khatmil Quran. Semoga apa yang kita lakukan bersama-sama di sini menjadi sebab Allah ridho kepada kita semua, dan kita mendapatkan keberkahan dari Khatmil Quran tadi, keberkahan dari bulan Ramadan, keberkahan dari malam akhir di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Pun mboten ngantuk, Bu? Panitianya pinter ya, badhe ngaji dikasih biar enggak ngantuk, atau malah justru bar mantun dahar ngantuk. Biar mboten ngantuk, saya ngisinya yang ringan-ringan mawon ya. Biasanya otak ini kalau dipakai mikir yang berat malah tambah ngantuk ya. Kalau tak bahas yang ringan-ringan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ke sana saya tak cerita dulu. Al-Quran ya, Al-Quran itu proses untuk sampai kepada kita itu prosesnya panjang sekali. Mulai dari awal Al-Quran di Lauhul Mahfud, bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfud. Dari Lauhul Mahfud diturunkan ke Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah, itu yang disebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran diturunkan di malam qadar, di Lailatul Qadar, dari Lauhul Mahfud ke langit dunia atau Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah kemudian diturunkan sedikit demi sedikit kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang kemudian disebut nanti diistilahkan ya Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jam'an. Wa ma anzalna ala abdina Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jam'an. Mulai dari tanggal 17 Ramadan ketika Rasulullah di Gua Hira. Setelah turun kepada Rasulullah, turunnya bukan 1, 2, 3 kali, tapi turun berkali-kali selama 23 tahun. Setelah itu pun belum ditulis sampai dibukukan. Kemudian pada zaman sahabat Abu Bakar masih sama, mulai ada pembukuan sedikit ya, tapi belum fix. Kemudian di zamannya Umar belum ada. Sampai di zamannya Utsman, apa yang dilakukan di zamannya Abu Bakar dibikin lagi lebih fix lagi. Makanya Quran yang kita nikmati ini disebut ini adalah pakai rosmu atau tulisan di zamannya sahabat Utsman, disebut Utsmani, rosmu Utsmani. Nanti kita lewat para ulama macam turun sampai kemudian sampai kepada kita. Yang ingin saya sampaikan, semua orang yang membawa Al-Quran dengan benar-benar pasti mulia. Malaikat paling mulia malaikat sinten, Bu? Malaikat paling mulia malaikat sinten? Mungkar Nakir. Mboten sinten? Jibril. Mengapa Jibril paling mulia? Dialah panitiane Quran. Nabi Rasul paling mulia sinten? Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Nabi Muhammad dapat Al-Quran. Malam paling mulia malam apa? Lailatul Qadar. Mengapa? Turunnya Al-Quran. Manusia paling mulia sinten? Manusia, ya selain Nabi Muhammad. Secara umum manusia ben mulia terus ngendi? Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allam. Pokoknya orang itu kalau cekelan Quran itu seperti apapun dia akan jadi mulia. Nah, masalahnya satu saat Rasulullah itu menyatakan di dalam surat Al-Furqan, beliau menyatakan waqala rabbi ya qaumi ittakhadhu waqala rabbi waqala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Waqala, dan berkata siapa ar-rasulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, Rasulullah madul dan Gusti Allah,
Ya Allah, ya Tuhanku, inna qaumi niki kaum kula niki ya Allah, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Quran ini mahjuran, sesuatu yang ditinggalkan. Jenengan cek kalau jenengan sempat, tapi mboten sempat nggih, wong maos Qur'ane mawon mboten sempat, malih maos tafsirnya. Di tafsir Ibnu Katsir itu apa mahjuran ini? Orang yang mengabaikan Al-Qur'an, yang meninggalkan Al-Qur'an ini apa? Ini berlevel-level, Pak. Ada orang tidak mau baca Al-Qur'an. Itu yang level paling ekstrim itu dia tidak beriman terhadap Al-Qur'an. Orang sudah mengimani, oh iya saya iman Al-Qur'an itu adalah kitab suci dari Allah, tapi mboten nate maos, ini level berikutnya. Ada orang sudah baca Al-Qur'an, sudah dibaca, tapi dibaca tok, nggak ngerti isinya, nggak mau memahami, tidak mau mengaji, itu apa? Itu juga masih disebut mengabaikan Al-Qur'an. Sekarang saya tanya, Bu, Pak, masih sadar Pak? Al-Qur'an itu diturunkan untuk sebagai apa, Pak? Petunjuk. Istilah Al-Qur'an apa? Hudan linnas. Dalam istilah lain hudan lil muttaqin. Ada istilah lain az-dzikr, pengingat. Istilah lain al-furqan, menjadi pembeda antara yang baik dan yang buruk. Gimana kita paham petunjuknya? Maca saja mboten. Gimana paham petunjuknya? Maca tok mboten nanti dipahami maksudnya apa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan di sini nanti level-levelan, sesuaikan dengan masing-masing ya. Saya hanya punya waktu 30 menit. Manusia itu diciptakan oleh Allah berlevel-level. Maka kita itu tidak dipaksa oleh Allah untuk beribadah di luar level kita. Sami kalih dunyo, keberadaan kita di dunia itu juga level-levelan. Ada orang nuwun sewu levelnya kuli, ya cuman panggul-panggul barang. Ada yang levelnya mandor, berarti mulai ngarahkan ini ya. Ada yang levelnya tukang, ada yang levelnya kontraktor yang punya pekerjaan. Ini semua harus berada pada levelnya masing-masing. Coba misalnya yang kontraktor ganteni kuli Pak, angkat-angkat, ya akhirnya malah nggak jadi pekerjaan, gimana? Yang kuli ganteni mandor nunggoni, jadi pekerjaan mboten? Nggak jadi. Maka semua harus berada pada levelnya masing-masing. Saya akan jelaskan hampir di semua level nanti terkait dengan Al-Qur'an, jenengan sesuaikan dengan level panjenengan masing-masing. Level idealnya Al-Qur'an itu harus kita tadabburi, harus kita pahami maknanya sedalam-dalamnya, sehingga kemudian bisa menunjukkan kehidupan kita. Istilah Al-Qur'annya afala yatadabbarunal Qur'an. Apa mereka enggak mentadabburi Al-Qur'an, enggak memahami isinya? Ayat ini ada dua macam di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apa enggak pada mikirkan isinya Al-Qur'an? Ini kalau Al-Qur'an bukan dari Allah, pasti satu ayat dengan ayat yang lain itu bertentangan isinya. Bu, jenengan gadah suami mboten, Bu? Sudah bersuami berapa tahun? Ada yang 20 tahun? Ada. Jenengan niteni mboten nopo sing disanjangno kalih bojone panjenengan? Omongan awal nikah kali sakniki benten mboten? Omongane bojone ki ambak jenengan, Pak. Omongane bojone panjenengan tasik zamane pacaran, awal nikah, mulai duwe anak 1 2 kali sekarang benten-benten mboten? Benten-benten. Al-Qur'an turun 23 tahun, satu ayat yang paling awal sampai ayat paling akhir tidak ada yang bertentangan. Itu Al-Qur'an. Kata walau kana min indi ghairillah lawajatu fi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu tidak dari sisi Allah, pasti kamu akan menemukan pertentangan dari ayat sini kok enggak paham. Lu 23 tahun, Pak. Paham ya? Di satu ayat yang lain, afala yatadabbarunal Qur'an
am ala qulubin aqfaluha. Apa ora padha mikir Quran, apa atine sing wis ketutup? Ada orang-orang yang sudah tidak bisa lagi masuk pemahaman Al-Quran ke dalam dirinya, bukan karena Qurannya tapi karena hatinya sudah tertutup. Saya tadi itu ke PKU tadi siang, anak saya kena gatal-gatal, sama saya juga ketularan yang di pondok. Saya kaget, ternyata menjelang lebaran ini yang rame bukan hanya mal, bukan hanya pasar, tapi rumah sakit juga rame. Saya nggak tahu itu rebutan apa di rumah sakit, rame rumah sakit. Saya langsung berpikir, ya, di rumah sakit itu ya begitu banyak orang sedang berobat. Itu orang yang lagi sakit, Pak, ya, lagi sakit radang tenggorokan lah, atau sakit gigi. Coba jenengan bawakan sop buntut paling enak atau soto daging paling enak, orang lagi sakit gigi. Jangan tawari, ini Pak, ini sate yang enak banget, silahkan diincipi. Kira-kira orang yang sakit gigi bilang gimana, Pak? Monggolah. Ngece jenengan nih gitu ya. Ini menghina ini ya, orang sakit kok ditawari. Kira-kira dia mau bisa merasakan itu dengan enak betul? Yang bikin nggak enak makanannya apa orangnya yang tidak sehat? Orangnya tidak sehat. Maka Al-Quran juga sama, Pak. Akan ada orang-orang yang wa minan nasim, mana itu? Wa minan nasim gimana ayatnya itu? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ada orang-orang yang di dalam hatinya itu berpenyakit. Orang yang lidahnya saja sakit, barang enak jadi terasa mboten enak. Al-Quran pun sama. Al-Quran itu hidangan yang sangat lezat. Tapi kalaupun atine loro, atine pun sakit, yang lezat pun mulai baca dapat satu halaman. Nggih mboten, Bu? Tapi lek ningali sinetron melotot. Kita baca WA, baca status Facebook itu kuat lama, tapi begitu diganti tampilan Al-Quran, ini harus dicek masalahnya apa. Jangan-jangan perasa kita, hati kita ini yang sudah tidak sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya, ini level yang idealnya kita itu bukan hanya membaca Al-Quran, tapi mengetahui isinya, dipahami, ditadaburi. Orang yang melakukan seperti ini, dia satu ayat saja lebih baik daripada yang baca satu juz tanpa mentadaburi. Yeah. Kemudian level berikutnya turun, orang yang dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ada dua, ada istilahnya qiraah, ada istilahnya tilawah. Napa, Bu? Qiraah, tilawah. Kita masuk ke level yang agak masih lumayan, yaitu tilawah. Tilawah itu apa? Tilawah itu kata para ulama berasal dari talayatlu tilawatan. Kemudian para ulama, para sahabat berhujjah dengan wal qamari idza talaha. Dan itu kita ingat, jadi rembulan itu kan mengikuti napa? Mengikuti napa? Matahari. Jadi matahari nanti sinarnya itu dipantulkan oleh sinarnya bulan. Jadi setelah nanti matahari terbenam itu terus kemudian nampak bulan. Makanya kemarin saya jelaskan, kita ru'yah, untuk yang pakai metode ru'yah itu dilihat setelah matahari tenggelam, terus baru kelihatan bulannya. Itu istilahnya Al-Quran, wal qamari idza talaha, dan rembulan ketika mengikuti setelah matahari terbenam, terus kemudian rembulan mengikuti. Maka yang dimaksud dengan tilawatul Quran itu bukan hanya membaca, tapi mengikuti apa yang disuruh, yang diperintahkan oleh Al-Quran.